Perkenalkan, nama saya Raden Nurul Diovan Pakitoro dari kelas TPPL 2B dengan nomor NPM 1901070012. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Bapak Oto Prasadi tentang materi teori bioremediasi. Video ini berisikan tentang solusi dari pencemaran lingkungan air, tanah, dan udara. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya suatu makhluk hidup, zat, energi, atau mikroorganisme ke dalam lingkungan yang menyebabkan tatanan susunan dari lingkungan tersebut berubah sehingga tidak dapat digunakan dengan baik. Pencemaran yang pertama akan saya bahas yaitu pencemaran tanah. Solusi penanganan dari pencemaran tanah. Pencemaran tanah itu bisa berupa dari pupuk pestisida. Untuk menanganinya yaitu dengan cara mengurangi, bukan menghilangkan, karena kita sendiri juga tidak bisa menghilangkan, jadi hanya bisa mengurangi penggunaan pupuk pestisida sehingga tidak merusak tanah yang ada di lingkungan tersebut. Yang kedua yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara contohnya yaitu asap-asap dari kendaraan bermotor atau mobil atau truk yang lain-lain, dan juga asap dari pabrik. Untuk penanganan solusinya yaitu mengadakan kayak seperti car free day, tidak menggunakan kendaraan dalam 1 hari penuh, dan juga jangan melakukan pembakaran sampah, dan kemudian mengurangi penggunaan yang mengeluarkan asap-asap yang merusak udara. Kemudian selanjutnya yaitu solusi pencemaran air. Pencemaran air contohnya yaitu penggunaan deterjen yang berlebihan ketika mencuci, itu biasanya ada pada rumah tangga. Caranya yaitu menggunakan deterjen secukupnya sesuai dengan pakaian yang kita gunakan, dan juga jangan terlalu sering mencuci pakaian, seperti mencuci seminggu sekali, jadi dikumpulin baru setelah itu dicuci setelahnya, agar tidak menggunakan deterjen yang terlalu banyak. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmana Kasifia M dari kelas TPPL 2B dengan nomor induk mahasiswa 19010713. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi pencemaran air, tanah, dan udara. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah bioremediasi. Yang pertama, hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi pencemaran air adalah melakukan reboisasi atau penghijauan untuk menciptakan jalur hijau untuk mempertahankan daerah resapan air. Selanjutnya, menangkap ikan secara alami karena bahan-bahan kimia akan dapat merusak ekosistem air. Tidak membuang bahan-bahan kimia, minyak, zat, obat-obatan ke dalam wastafel atau toilet. Mengolah terlebih dahulu limbah rumah tangga dan membuangnya secara tepat. Selanjutnya, mengolah limbah industri dan pabrik dengan menggunakan instalasi pengolahan air limbah. Selanjutnya, hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi pencemaran tanah adalah bioremediasi. Bioremediasi merupakan proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Selanjutnya, mengurangi penggunaan pupuk bahan kimia dan pestisida untuk pertanian. Tidak membuang limbah-limbah yang dikeluarkan oleh pabrik atau industri ke lahan terbuka. Selanjutnya, hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi pencemaran udara adalah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menanam tanaman anti polutan, mengurangi penggunaan listrik, dan mengurangi kebiasaan merokok. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Briskia dari program studi Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan kelas 2B Politeknik Negeri Cilacap. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Oto Prasadi yang telah memberikan kesempatan kepada saya sehingga saya dapat berbicara sedikit mengenai cara penanggulangan pencemaran pada tanah, air, dan udara. Langsung saja, yang pertama yaitu cara penanggulangan pada pencemaran tanah, yaitu dengan cara remediasi. Remediasi merupakan proses pemulihan kondisi tanah yang tercemar agar pulih kembali. Remediasi ini dibagi menjadi dua, yaitu ex situ dan in situ. In situ merupakan proses pemulihan di daerah tanah yang tercemar itu sendiri. Kemudian prosesnya yaitu pembersihan, injeksi atau venting, dan bioremediasi. Sedangkan proses remediasi secara ex situ merupakan proses pemulihan kondisi tanah yang tercemar dengan dibawa ke daerah yang lebih aman. Tanah yang tercemar tadi dimasukkan ke dalam bak atau tangki yang tertutup, kemudian dipompa zat pembersih, yang kemudian setelah itu zat pencemar dipompa keluar dan diolah menggunakan pengolahan limbah. Kemudian penanggulangan pada pencemaran udara. Yang pertama yaitu program penghijauan. Jelas, tanaman-tanaman yang ditanam pada program penghijauan ini dapat mengurangi polutan dan melepaskan oksigen ke udara sehingga tingkat pencemarannya pun akan berkurang. Yang kedua yaitu menggunakan penyaring pada cerobong di pabrik atau kilang minyak yang menghasilkan asap atau jelaga penyebab pencemaran udara. Kemudian yang ketiga, menggunakan energi alternatif dan ramah lingkungan. Yang keempat, yaitu membatasi usia kendaraan, karena semakin tua usia kendaraan, maka semakin besar kontribusi untuk menyumbang polutan udara. Yang terakhir yaitu cara penanggulangan pada pencemaran air. Yang pertama dengan metode IPAL, pengolahan air limbah dengan instalasi pengolahan air limbah menggunakan alat-alat khusus yang dirancang untuk mengolah limbah biologis atau kimiawi agar tidak menimbulkan pencemaran. Yang kedua yaitu pengolahan ekskreta atau human excreta. Pengolahan ini digunakan dalam septic tank yang diolah secara anaerobik sehingga menghasilkan biogas. Yang ketiga yaitu bioremediasi. Bioremediasi merupakan penggunaan mikroorganisme yang sengaja ditumbuhkan pada polutan tertentu untuk menurunkan kadar polutan tersebut. Sekian sedikit penjelasan tentang pencemaran pada air, tanah, dan udara. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Karisma Yasmin dari kelas TPPL 2B Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan mendeskripsikan cara meminimalisir pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran air yang bertujuan untuk memenuhi tugas terkait teori bioremediasi yang diampu oleh Bapak Oto Prasadi. Cara meminimalisir pencemaran udara yang pertama yaitu perbanyak jalan kaki dan bersepeda. Polusi udara paling banyak berasal dari asap kendaraan bermotor. Asap tersebut mengandung sulfur dioksida penyebab pencemaran udara. Yang kedua, tanam tanaman penangkal polusi. Beberapa jenis tanaman diketahui mampu menghilangkan karbon monoksida di udara. Hasil fotosintesis dari pohon atau tanaman dapat mengubah karbon dioksida di udara menjadi oksigen yang bermanfaat bagi manusia. Yang ketiga yaitu hindari kebiasaan membakar sampah. Ketika membakar sampah, berbagai bahan kimia di dalamnya akan memuai ke udara dan memicu polusi serta penyakit pernapasan. Daripada membakar sampah, lebih baik lakukan daur ulang atau gunakan kembali barang-barang yang masih bisa dipakai. Yang keempat, berhenti merokok. Cara meminimalisir pencemaran air yang pertama yaitu melakukan pengolahan limbah dengan benar. Pengolahan limbah secara efektif dan juga tepat agar nantinya limbah tidak menjadi polutan yang mencemari air. Pengolahan yang dapat dilakukan dapat berupa pengolahan secara tradisional maupun diolah dengan menggunakan teknologi tertentu untuk menghasilkan limbah yang tidak merugikan. Yang kedua yaitu menjauhkan sumber polutan dari sumber air. Yang ketiga yaitu tidak mendirikan kawasan industri yang dekat dengan sumber air. Yang keempat yaitu tidak membuang sampah sembarangan di sungai atau sumber air lainnya. Yang kelima yaitu menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Yang keenam yaitu
rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. Acara bersih kali atau bersih pantai merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran air. Cara untuk meminimalisir pencemaran tanah yang pertama yaitu remediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. 2. Bioremediasi. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme jamur atau bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Yang ketiga yaitu tidak menggunakan pestisida secara berlebihan. Yang keempat yaitu melakukan reboisasi. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya mengenai cara meminimalisir pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran air. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ignatius Brikas Pangestu dari kelas TPPL 2B dengan NIM 1901070016. Di sini saya membuat video bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah bioremediasi, yaitu tentang cara menanggulangi pencemaran air, tanah, dan udara. Pencemaran air diakibatkan dari sampah, limbah industri, dan juga limbah rumah tangga seperti air sabun. Untuk cara menanggulanginya yaitu dengan cara yang pertama tidak mengeksploitasi sumber mata air agar tidak cepat habis. Yang kedua, membuang tempat pembuangan sampah yang memadai. Yang ketiga, mengurangi intensitas buang limbah rumah tangga. Yang keempat yaitu menyaring limbah pabrik agar lebih ramah lingkungan. Pencemaran tanah diakibatkan dari sampah dan pembakaran sampah di tanah itu dapat mengakibatkan merusaknya ekosistem bagi tanah. Yang kedua yaitu pestisida yang digunakan oleh para petani-petani yang mengandung bahan-bahan kimia. Untuk cara menanggulanginya yaitu yang pertama, pengolahan limbah cair dilakukan dengan cara menampung limbah cair hasil rumah tangga atau industri yang kemudian diolah sehingga lebih ramah lingkungan dan tidak berbahaya bagi ekosistem tanah. Yang kedua yaitu daur ulang, dilakukan dengan cara pemisahan sampah organik dan anorganik. Yang ketiga yaitu mengurangi penggunaan bahan kimia. Polusi udara itu disebabkan oleh asap-asap kendaraan bermotor, mobil, terus selanjutnya pembakaran hutan, pembakaran sampah, dan juga industri-industri. Cara menanggulanginya yaitu yang pertama yaitu mengurangi menggunakan kendaraan dengan cara menggunakan transportasi umum yang sudah disediakan oleh pemerintah. Yang kedua yaitu gunakan bahan kebutuhan yang dapat didaur ulang. Untuk mengurangi bahan sekali pakai yang nantinya hanya menjadi sampah dan akan dibakar dan dapat menimbulkan polusi udara. Yang ketiga yaitu menanam pohon. Menanam pohon di sekitar rumah kita yaitu dapat mengurangi emisi-emisi dari efek polusi udara. Sekian itu tadi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juris Muhibulo dari D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan Politeknik Negeri Cilacap dengan nomor NPM 1901070017. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pencemaran lingkungan. Pertama, saya menjelaskan pengertian dari pencemaran lingkungan itu sendiri. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya suatu energi atau zat lain terhadap lingkungannya oleh kegiatan manusia ataupun proses alam itu sendiri sehingga kualitas lingkungannya itu menjadi menurun dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Pencemaran lingkungan ada tiga: pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Pencemaran air yang pertama tadi berarti menurunnya kualitas air terhadap lingkungannya, baik dari kegiatan manusia atau proses
alam itu sendiri. Nah, cara menanggulanginya atau solusinya yaitu dengan cara fitoremediasi, yaitu dengan menggunakan tumbuhan. Nah, tumbuhan itu nanti menyerap unsur-unsur zat-zat pencemar sehingga itu memenuhi baku mutu kualitas air. Nah, untuk pencemaran udara menurunnya kualitas dari udara itu sendiri. Contoh yaitu kegiatan industri di PLTU menggunakan yang namanya batu bara. Nah, debu dari batu bara itu dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran udara. Solusinya yaitu menggunakan teknologi yang namanya ESP. Nah, fungsinya ESP itu untuk menangkap debu-debu dari sisa batu bara tersebut sehingga tidak berterbangan kemana-mana. Nah, yang terakhir yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah biasanya disebabkan oleh sampah baik organik maupun anorganik. Nah, saya memberikan contoh yaitu sampah organik. Solusinya yaitu menjadikan suatu sampah tersebut menjadi suatu produk. Yang pertama yaitu untuk pembuatan briket, yang kedua untuk budidaya manggot, dan yang ketiga untuk pembuatan pupuk. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Saifiana Nur Fajri dengan nomor mahasiswa 1901070018 dari kelas TPL 2B. Di sini saya akan memenuhi tugas bioremediasi untuk menjelaskan tentang cara mengurangi pencemaran air, tanah, dan udara. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sumber pencemar. Sumber pencemar itu pada setiap pencemaran itu berbeda-beda. Pada pencemaran udara itu disebabkan karena asap kendaraan, industri, dan yang terakhir pada kegiatan pembakaran. Kemudian untuk pencemaran air dan tanah itu disebabkan karena kegiatan pembuangan limbah cair maupun padatan ke lingkungan, seperti pada kegiatan limbah rumah tangga, kemudian kegiatan industri, dan kegiatan pertanian. Yang kedua, cara penanggulangannya. Yang pastinya cara penanggulangannya dengan cara menjaga kelestarian lingkungan. Contoh yang saya ambil adalah pada kegiatan pembuangan sampah. Kegiatan pembuangan sampah itu di masyarakat sekitar saya dengan 3 cara, yaitu ada yang dibuang ke TPA, ada yang dibuang ke sungai, dan yang terakhir ada yang dibakar. Untuk yang dibuang ke TPA itu bisa mengakibatkan pencemaran tanah, dan karena apabila sampahnya itu dibuangnya tidak benar dapat mengganggu struktur tanah atau mengganggu kesuburan tanah. Kemudian sampah yang dibuang ke sungai itu bisa mengakibatkan pencemaran air, karena bisa juga mengakibatkan banjir, karena nantinya itu sampah yang dibuang ke sungai itu ada beberapa macam jenis. Contohnya pada limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga itu biasanya dibuang langsung tanpa terjadi penyaringan terlebih dahulu. Sedangkan untuk sampah yang dibakar itu dapat mengakibatkan pencemaran udara karena menghasilkan asap yang bisa mengakibatkan polusi. Sehingga cara untuk mengatasinya adalah dengan cara memilah-milih sampah. Antara sampah organik dan sampah anorganik itu harus dipisah. Sampah organik sendiri itu sampah yang bisa busuk, contohnya sampah limbah rumah tangga dan sampah kertas. Sampah limbah rumah tangga itu seperti sayur-sayur yang sudah busuk itu bisa digunakan untuk membuat kompos dan untuk membuat biogas. Kemudian sampah kertas itu bisa didaur ulang sehingga menghasilkan kertas buram, kertas kado, dan kerajinan lainnya. Sedangkan untuk sampah anorganik itu seperti botol kaca, botol plastik yang bisa dilakukan dengan cara 3R. Sekian dari penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustafidatul Hasanah dari kelas TPPL 2B, Program Studi Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan Politeknik Negeri Cilacap dengan nomor induk mahasiswa 190107019. Terdapat berbagai cara untuk meminimalisir pencemaran, baik itu pencemaran air, pencemaran tanah, maupun pencemaran udara. Cara untuk meminimalisir pencemaran air diantaranya: 1. Hindari penggunaan racun dan bahan peledak untuk menangkap ikan di sungai. Yang kedua, jangan membuang limbah rumah tangga langsung ke sungai, akan tetapi diusahakan setiap rumah memiliki bak penampungan limbah atau split tank untuk membuang limbah rumah tangganya. Cara yang ketiga yaitu dengan mengurangi penggunaan deterjen. Yang keempat, pengolahan limbah cair industri dengan benar. Dan yang terakhir, gerakan penghijauan dan reboisasi untuk mempertahankan areal resapan air. Cara untuk meminimalisir pencemaran tanah diantaranya: 1. Pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos. Yang kedua, mendaur ulang sampah anorganik. Cara yang ketiga, mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk sintetik. Cara yang keempat, pengolahan limbah industri sebelum dibuang. Cara yang kelima, mengurangi penggunaan bahan-bahan yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Dan yang terakhir, penambahan kapur pada tanah agar pH asam berkurang akibat hujan asam. Selanjutnya, cara untuk meminimalisir pencemaran udara diantaranya: 1. Menggunakan transportasi publik untuk mengurangi asap kendaraan. Cara yang kedua, menghentikan kebiasaan merokok. Cara yang ketiga, tidak membakar sampah sembarangan. Cara yang keempat, membatasi penggunaan listrik untuk mengurangi global warming. Dan yang terakhir adalah uji emisi kendaraan. Demikian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dian Puspita dengan NPM 1901070020 dari kelas TPPL 2B Prodi D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan Politeknik Negeri Cilacap. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas teori bioremediasi yang diampu oleh Bapak Oto Prasadi, SPI MSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang dapat dilakukan untuk meminimalisir pencemaran air, tanah, dan udara. Yang pertama, kita masuk ke pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Dampaknya bisa membuat air tercemar dan kualitas air mengalami penurunan. Pencemaran air dapat bersumber dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Untuk meminimalisir pencemaran air, adapun hal yang dilakukan yaitu yang pertama, untuk pengelola industri harus membuat UPL atau unit pengolahan limbah, kemudian menggunakan pupuk atau pestisida sesuai dengan dosis yang dianjurkan, serta tidak membuang sampah ke sungai. Kita masuk ke yang kedua yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah pencemaran yang masuk ke tanah kemudian terendap sebagai zat kimia yang beracun di tanah. Pencemaran tanah dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti limbah keluarga atau kegiatan pertanian. Untuk meminimalisir pencemaran tanah dapat dilakukan dengan sistem 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, maupun dengan metode remediasi. Remediasi merupakan proses pembersihan permukaan tanah yang tercemar yang bertujuan untuk menghindari resiko yang diakibatkan dari kontaminan logam yang berasal dari alam maupun aktivitas manusia. Kemudian yang terakhir kita masuk ke pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi karena masuknya polutan yang menyebabkan pencemaran ke dalam atmosfer yang berdampak pada penurunan kualitas dan fungsi udara. Sumber pencemaran udara dapat berasal dari berbagai hal seperti industri, transportasi, maupun dari faktor alam seperti kebakaran hutan dan gunung meletus. Adapun hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir pencemaran udara yaitu melakukan reboisasi guna mengurangi kadar karbon dioksida di udara. Kemudian melakukan penanaman pohon terutama di daerah perkotaan, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan pembuatan pabrik yang jauh dari permukiman.
Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Divestiana dari TPPL 2B dengan NPM 1901070021. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai cara meminimalisir berbagai pencemaran seperti pencemaran udara, tanah, dan air. Nah, kemudian langsung saja kita ke pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi karena tercemarnya permukaan atau bawah tanah oleh kontaminan maupun polutan. Nah, biasanya menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia dan berkurangnya kualitas tanah pada lingkungan. Nah, untuk meminimalisir pencemaran tanah, kita dapat melakukan cara yaitu menggunakan konsep 3R, reduce, recycle, dan reuse. Kemudian, hindari memakai produk yang mempunyai kemasan plastik. Nah, kemudian membuat pembuangan tempat sampah yang jauh dari permukaan warga ataupun perumahan. Nah, selanjutnya pencemaran air. Pencemaran air terjadi karena tercemarnya penampungan air seperti sungai, lautan, maupun danau. Nah, pencemaran air biasanya terjadi karena ulah manusia yang tidak menjaga kelestarian lingkungannya. Adapun cara untuk meminimalisir pencemaran air seperti melakukan penghijauan pada lahan yang kosong atau sekitar rumah. Kemudian, mengganti pupuk kimia dengan pupuk organik. Kemudian, pengolahan air limbah. Kemudian, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan agar tidak berbahaya ketika limbahnya dibuang kepada pemukiman warga. Nah, selanjutnya untuk pencemaran udara. Pencemaran udara yaitu terjadi karena udara tercampur dengan zat lain, kemudian menyebabkan kondisi udara pada kondisi buruk. Nah, selanjutnya dapat membahayakan makhluk hidup pada sekitarnya. Untuk meminimalisir pencemaran udara dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengurangi bahan bakar yang menyebabkan terjadinya polutan. Kemudian, memperbanyak penggunaan sepeda atau jalan kaki sehingga mengurangi asap yang terjadi karena kendaraan bermotor. Nah, kemudian melakukan penghijauan lahan pada sekitar jalan raya. Demikian sedikit penjelasan mengenai pencemaran udara, tanah, dan air yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royani. Saya dari kelas TPPL 2B, mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap, prodi D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Di sini saya akan mendeskripsikan atau menjelaskan tentang cara untuk mengatasi pencemaran air, udara, dan tanah untuk memenuhi tugas bioremediasi. Yang pertama yaitu cara untuk mengatasi pencemaran air. Salah satu cara yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara tidak membuang sampah ke sungai, tidak menggunakan deterjen atau pembersih pakaian yang berlebihan, kemudian tidak menggunakan peledak atau bom atau sejenisnya saat menangkap ikan, karena dapat merusak atau mencemari air. Yang kedua yaitu cara untuk mengatasi pencemaran udara. Salah satunya yaitu dengan cara menanam pohon, tidak menebang hutan atau membakar hutan, dan tidak berlebihan dalam menggunakan bahan bakar fosil. Yang ketiga yaitu cara untuk mengatasi pencemaran tanah. Salah satu caranya yaitu dengan cara tidak menggunakan pupuk sintesis karena bersifat asam maupun basa yang dapat merusak unsur hara yang ada pada tanah. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan.
dan yang terakhir yaitu tidak menggunakan senjata nuklir. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsita Nuriskia Putri dari jurusan Teknologi Rekayasa Kimia dan Lingkungan, program studi D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan, kelas 2B semester 3 dengan nomor induk mahasiswa 19020744 Politeknik Negeri Cilacap. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih yang terhormat kepada Bapak Otto Prasedi SPI MSI yang telah memberikan kesempatan sehingga saya dapat melaksanakan tugas terkait mata kuliah bioremediasi mengenai bagaimana penanggulangan pencemaran lingkungan yang terdiri dari pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Pencemaran air merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, atau komponen lain ke dalam lingkungan, khususnya badan air. Maka dari itu, untuk mengatasi pencemaran air tersebut, dapat dilakukan penanggulangan untuk meminimalisir pencemaran air, di antara lain yang pertama, pembuatan kolam stabilisasi. Pada kolam ini, air limbah akan diproses secara alami. Hal tersebut dilakukan untuk menetralisir zat-zat pencemar sebelum berakhir ke sungai atau saluran pembuangan air. Dengan demikian, maka air limbah yang dibuang tidak akan menimbulkan pencemaran air yang sangat buruk. Yang kedua, melakukan pengolahan limbah dengan baik dan benar. Pengolahan air limbah ini bisa dilakukan dengan proses IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Adapun IPAL ini menggunakan 3 tahapan pengolahan, sehingga sebelum air limbah tersebut dibuang akan diproses berupa disaring dan dibersihkan terlebih dahulu, baik itu air limbah dari domestik maupun air limbah dari kimia industri. Adapun penanggulangan dari pencemaran tanah di antaranya yang pertama, mengurangi penggunaan pestisida. Karena pestisida mengandung bahan zat kimia berbahaya jika berkontaminasi atau terkontaminasi dengan tanah akan merusak stabilitas dari tanah tersebut sehingga tanah akan tercemar dan tidak berfungsi dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran recycle atau daur ulang. Dilakukan dengan pemisahan sampah organik dan anorganik. Sampah anorganik didaur ulang untuk membuat barang baru seperti kerajinan tangan, sedangkan sampah organik dapat dijadikan sebagai pupuk organik sehingga dapat digunakan sebagai pupuk yang ramah lingkungan. Adapun penanggulangan dari pencemaran udara dapat dilakukan di antaranya yang pertama, mengurangi pemakaian bahan bakar fosil yang menghasilkan asap atau gas-gas polutan. Karena dalam jangka waktu yang lama, asap yang dihasilkan dari industri maupun kendaraan sangat berpotensi buruk terhadap kondisi lingkungan udara sekitar, sehingga perlu diadakannya bahan bakar atau energi terbarukan yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir yaitu melakukan reboisasi atau penghijauan, sebab dengan melakukan reboisasi, polutan akan terserap oleh adanya pohon yang ada di sekitar lingkungan tersebut. Sekian yang hanya dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Priyasmara Suci Imani. Saya dari kelas TPPL 2B dengan nomor induk mahasiswa 190207046. Dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai solusi pencemaran air, tanah, dan udara untuk memenuhi tugas mata kuliah bioremediasi yang diampu oleh Bapak Otto Prasedi. Untuk pencemaran air biasanya disebabkan oleh pembuangan air limbah rumah tangga, pembuangan air limbah industri, dan pembuangan sampah sembarangan di dalam saluran air seperti selokan, sungai, laut, dan sebagainya. Untuk mencegah terjadinya pencemaran air atau solusi untuk pencemaran air adalah yang pertama, membuang sampah pada tempatnya dan melakukan prinsip 3R yaitu reuse, reduce, dan recycle. Kemudian yang kedua yaitu dengan pembuatan bak penampungan air limbah rumah tangga agar tidak menyebabkan bau tidak sedap dan tidak menyebabkan pencemaran di dalam sumber air. Kemudian yang ketiga, pada setiap pabrik harus memiliki bak penampungan dan wajib melakukan pengolahan terhadap limbah dengan cara biologis, kimia, maupun fisika sebelum dibuang ke dalam sungai. Berikutnya yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah biasanya disebabkan oleh limbah padat, sampah, dan pemakaian pupuk secara berlebihan. Untuk mencegah
terjadinya pencemaran tanah atau solusinya, yaitu yang pertama adalah mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia. Dan yang kedua yaitu melakukan pembasmian hama secara biologis. Dan yang ketiga adalah melakukan prinsip 3R yaitu reuse, reduce, dan recycle terhadap sampah padat seperti plastik, kaleng, kertas, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara biasanya disebabkan oleh kendaraan bermotor, pembakaran sampah, asap-asap pabrik, dan sebagainya. Kemudian untuk solusinya yaitu yang pertama, memasang filter pada cerobong asap pabrik agar lebih ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor untuk lebih sering menggunakan transportasi umum atau berjalan kaki. Kemudian yang ketiga yaitu dengan menggunakan kulkas AC yang ramah lingkungan untuk mengurangi emisi gas yaitu CFC yang dapat merusak lapisan ozon. Kemudian yang keempat yaitu dengan melakukan reboisasi atau penghijauan agar dapat mendaur ulang karbon dioksida yang dihasilkan dari pencemaran udara tersebut. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam kata-kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alinda Bella Triwardani dengan nomor induk mahasiswa 19020747 kelas TPPL 2B Politeknik Negeri Cilacap. Di video ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pencemaran air, tanah, dan udara untuk memenuhi tugas pada mata kuliah bioremediasi yang diampu oleh dosen saya Bapak Oto Prasadi, SPI MSI. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan akan turun ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Pencemaran pertama yang saya bahas adalah pencemaran air. Beberapa hal yang dapat menyebabkan pencemaran air yaitu limbah industri, rumah tangga, dan pertanian. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pencemaran air yang pertama, menjaga kebersihan sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai dan rutin melakukan pembersihan. Yang kedua, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Yang ketiga, mendirikan instalasi pengelolaan air limbah atau yang biasa disebut dengan IPAL. Yang keempat, menjauhkan sumber polutan dari sumber air. Yang kelima, melakukan pengelolaan limbah yang baik dan benar. Kemudian, yang kedua adalah pencemaran tanah. Beberapa hal yang dapat menyebabkan pencemaran tanah yaitu kegiatan industri, pertanian, dan bencana alam. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pencemaran tanah yaitu yang pertama, menerapkan sistem 3R atau reduce, reuse, recycle. Pengelolaan sampah yang baik akan berdampak baik juga terhadap lingkungan. Yang kedua, melakukan reboisasi untuk membantu merawat kesuburan tanah. Dan yang terakhir adalah mengurangi penggunaan pestisida. Kemudian yang ketiga, pencemaran udara. Beberapa hal yang dapat menyebabkan pencemaran udara yaitu kegiatan industri, rumah tangga, pertambangan, transportasi, dan proses pembakaran. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya pencemaran udara yang pertama yaitu mengendalikan sistem transportasi dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Yang kedua, menanam dan merawat tanaman anti polutan. Yang ketiga, tidak membakar sampah sembarangan. Yang keempat, mengurangi kebiasaan merokok. Dan yang kelima, menghemat penggunaan energi, terutama penggunaan listrik. Sekian video yang bisa saya berikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Amandasari dari Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan 2B, NPM 190207048. Di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi pencemaran air, udara, dan tanah. Berikut penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu pencemaran. Pencemaran merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu.
yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, di lingkungan sekitar kita banyak tuh pencemaran yang sudah terjadi di mana-mana, seperti pencemaran tanah, air, dan udara. Dan berikut solusinya. Nah, yang pertama ada pencemaran air. Pencemaran air, untuk menanggulangi pencemaran air, kita dapat melakukan beberapa hal, yaitu menjaga kualitas air sungai dengan tidak membuang sampah di sungai, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, kemudian banyak menanam pohon di sekitar sungai. Nah, selanjutnya pengelolaan limbah cair industri sebelum dibuang ke lingkungan dengan cara menyaring, mengencerkan, kemudian diendapkan dan dinetralkan sebelum dibuang ke lingkungan. Kemudian menjauhkan pabrik dari sumber air atau sungai. Kemudian kita menggunakan pupuk organik dan kompos sebagai pengganti pestisida berbahan kimia. Nah, kemudian untuk pencemaran tanah ini bisa dilakukan dengan menggunakan sistem 3R, yaitu reduce, reuse, and recycle. Sampah ini tidak boleh dibakar, sebaiknya sampah organik ditimbun untuk dijadikan pupuk kompos. Nah, untuk sampah yang anorganik, kita bisa mendaur ulang atau digunakan kembali untuk yang lainnya. Kemudian melakukan reboisasi. Dengan melakukan reboisasi, kita dapat membantu kesuburan tanah agar tetap terjaga. Nah, yang ketiga ada pencemaran udara. Cara menanggulangi adanya pencemaran udara, kita dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Dan jika sangat memerlukan untuk menggunakan kendaraan bermotor, sebaiknya matikan mesin saat berhenti dalam waktu lama. Kemudian jika memungkinkan, kita bisa menggunakan kendaraan motor listrik agar tidak menimbulkan polusi udara. Nah, selanjutnya memelihara banyak tanaman, karena pohon dapat menyaring gas beracun menjadi oksigen dan bermanfaat sebagai makhluk hidup. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Wahyu Perdana. Saya dari TPPL 2B. NIM saya 19 02 07 049. Saya akan memberikan beberapa solusi mengenai pencemaran lingkungan. Solusi yang pertama yaitu solusi pencegahan pencemaran air. Yang pertama, dengan mengurangi penggunaan deterjen secara berlebihan. Kemudian, menggunakan air secara bijak. Solusi pencemaran yang kedua yaitu solusi pencemaran tanah. Yang pertama, mengurangi penggunaan pupuk pestisida secara berlebihan. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian, reboisasi. Solusi yang terakhir yaitu solusi pencegahan pencemaran udara. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kemudian, tidak membakar sampah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahmanesa dengan NPM 19020750 dari kelas TPPL 2B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Yang pertama, untuk mengatasi pencemaran air, yaitu tidak membuang sampah ke sungai atau sumber air lainnya dengan cara mengolah limbah rumah tangga dengan baik dan benar. Mengurangi penggunaan deterjen. Sebisa mungkin pilihlah deterjen yang ramah lingkungan dan dapat terurai di alam secara cepat. Rutin melakukan upaya pembersihan sumber air seperti mengadakan acara bersih kali atau bersih pantai, yang mana merupakan salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah pencemaran air tanah. Yang kedua, cara untuk mengatasi pencemaran udara, yaitu mengurangi sistem transportasi yang efisien dengan menghemat bahan bakar dan mengurangi angkutan pribadi. Membatasi listrik di rumah sebagai salah satu langkah penanggulangan pencemaran udara yang efektif. Hindari bakar sampah sembarangan. Menanam beberapa jenis tanaman yang mampu menghilangkan karbon monoksida seperti lidah buaya, lidah mertua, dan lain-lain. Yang ketiga, cara untuk mengatasi pencemaran tanah yaitu melakukan sistem 3R atau reduce, reuse, dan recycle. Merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan di rumah. Dengan menerapkan hal ini, kita bisa mengolah dan memilah sampah berdasarkan jenisnya. Mengurangi penggunaan pupuk sintetik dan berbagai bahan kimia untuk pemberantasan hama seperti pestisida. Mengurangi produk yang menggunakan bahan plastik dengan mengganti bahan yang ramah lingkungan. Melakukan reboisasi atau melakukan penanaman pohon kembali untuk mengurangi dampak pencemaran tanah, karena dengan melakukan reboisasi, tanah akan jadi lebih subur. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasti Anggarani Murtidewani dari kelas TPPL 2B dengan NPM 1902075051. Di sini saya akan menyebutkan beberapa cara penanggulangan pencemaran lingkungan baik udara, air maupun tanah. Yang pertama, dilarang membuang sampah di sungai ataupun di jalan-jalan. Yang kedua, mengurangi pembakaran sampah. Yang ketiga, pengurangan pembangunan dari rumah kaca. Kemudian, selanjutnya, pengurangan pemakaian bahan bakar minyak diganti dengan bahan bakar alternatif lainnya. Kemudian, pengurangan penebangan hutan dan melakukan reboisasi. Setelah itu, untuk limbah rumah tangga yang cair bisa dialirkan ke bak penampungan untuk meminimalisir bau dan limbahnya. Setelah itu, pengurangan penggunaan pupuk pestisida. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nursabila. Saya dari kelas TPL 2B dengan NPM 1902075052. Di video saya kali ini yang berisi apa saja cara untuk mengatasi pencemaran udara, air, dan tanah. Yang pertama, untuk mengatasi pencemaran udara, kita dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan perbanyak jalan kaki dan juga bersepeda. Kemudian, kita dapat menanam tanaman yang dapat menangkal polusi.
Untuk yang kedua, yaitu cara mengatasi pencemaran air. Kita dapat menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, kemudian melakukan pengolahan air limbah, dan tidak menggunakan pestisida secara berlebihan. Untuk yang ketiga, yaitu cara mengatasi pencemaran tanah, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan, kemudian menggunakan kembali atau olah kembali sampah yang sulit didaur atau terurai. Kemudian kita dapat melakukan sistem 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gembina Mustanto dari kelas 2B akan menjelaskan tentang solusi pencemaran udara. Pengertian pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kehadiran satu atau lebih substansi kimia, fisik, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang membahayakan, berbahaya kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Solusi pencemaran udara ada 4 macam, yaitu yang pertama, gunakan moda transportasi umum untuk mengurangi polusi. 2. Hemat energi dengan mengurangi penggunaan elektronik sehingga mengurangi jumlah bahan bakar fosil yang akan dibakar. 3. Memahami konsep reduce atau mengurangi, reuse atau gunakan kembali, dan recycle atau daur ulang. 4. Gunakan perangkat hemat energi sebab mengkonsumsi lebih sedikit listrik, menurunkan tagihan biaya, dan membantu mengurangi polusi. 2. Solusi pencemaran tanah. Pengertian pencemaran tanah adalah adanya bahan kimia beracun dengan konsentrasi yang cukup tinggi di dalam tanah sehingga berpotensi menimbulkan dampak gangguan kesehatan manusia atau ekosistem. Solusi pencemaran tanah ada 5 macam, yaitu yang pertama, kampanyekan atau sebarkan informasi konsep 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. 2. Kurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia dalam kegiatan pertanian. 3. Hindari membeli barang kemasan karena akan menghasilkan sampah dan berakhir di TPA. 4. Pastikan Anda tidak membuang sampah di tanah. Buanglah sampah pada tempatnya dengan benar. 5. Buat tempat pembuangan sampah jauh di daerah perumahan. Yang ketiga, solusi pencemaran air. Yang pertama, yaitu gunakan air dengan bijaksana. Yang kedua, kurangi penggunaan deterjen. Yang ketiga, kurangi konsumsi obat-obatan kimia berbahaya. Yang keempat, ketika mencuci mobil, truk, dan sepeda motor tidak membuang limbah airnya di sungai. Yang kelima, ketika memandikan hewan ternak dan kakus, tidak menggunakan sungai. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Salsabila, kelas TPPL 2B, jurusan Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Politeknik Negeri Cilacap. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Oto Prasadi selaku dosen pengampu dalam mata kuliah bioremediasi yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk dapat membuat video tentang cara penanggulangan berbagai pencemaran. Langsung saja ke yang pertama, cara penanggulangan pada pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini biasanya terjadi karena adanya kegiatan pertanian, pembuangan limbah industri, dan aktivitas perkotaan. Nah, pencemaran pada tanah ini dapat diatasi dengan remediasi. Remediasi merupakan upaya untuk membersihkan bagian permukaan tanah yang tercemar. Remediasi ini meliputi 2, yaitu remediasi in situ dan remediasi ex situ.
Remediasi in situ merupakan upaya pembersihan permukaan tanah yang tercemar tanpa harus berpindah ke tempat lain, yaitu dengan cara pembersihan tanah pada lokasi tersebut dan penambahan mikroba pendegradasi dengan cara penyuntikan atau injeksi, serta melalui proses bioremediasi dengan mikroba berupa bakteri dan jamur. Lalu ada remediasi ex situ, yaitu upaya untuk pembersihan permukaan tanah yang tercemar dengan berpindah tempat terlebih dahulu, yaitu dengan menggali tanah yang tercemar tersebut lalu dipindahkan ke daerah yang lebih aman, lalu baru setelah itu dibersihkan. Lalu yang kedua ada cara penanggulangan pada pencemaran udara, yaitu dapat dilakukan dengan yang pertama, melakukan go green atau penanaman pohon. Dengan semakin banyak pohon, maka akan semakin berkurang juga polusi yang bertebaran dan tingkat pencemaran udara pun akan berkurang. Lalu yang kedua, menggunakan energi alternatif yang ramah lingkungan. Lalu yang ketiga, lebih memilih menggunakan transportasi umum daripada transportasi pribadi untuk mengurangi polutan yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar minyak pada transportasi tersebut. Lalu yang ketiga, ada cara penanggulangan pencemaran pada air, yaitu dengan cara IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. IPAL merupakan struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air yang memungkinkan untuk air tersebut dapat digunakan kembali pada aktivitas selanjutnya. Dan apabila air tersebut dibuang, tidak menimbulkan pencemaran bagi lingkungan di sekitarnya. Lalu yang kedua ada bioremediasi. Bioremediasi ini merupakan cara penanggulangan pada pencemaran air dengan sengaja mengembangbiakan mikroorganisme pada air yang tercemar untuk mengetahui seberapa besar polutan yang terdapat pada air tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ingrid Dwi Rahmalah dengan NPM 19030707 dari kelas TPPL 2B Prodi D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Di video ini saya akan menjelaskan cara meminimalisir atau mengatasi pencemaran tanah, air, dan udara. Pencemaran adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam komposisi lingkungan yang menyebabkan terjadinya perubahan fungsi yang tidak semestinya. Yang pertama, cara mengatasi pencemaran tanah, yaitu mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia. Pestisida tidak hanya mengusir hama tanaman, melainkan juga dapat membunuh cacing tanah sebagai organisme tanah. Lalu, tidak membuang sisa cucian ke tanah. Sisa cucian yang berupa sisa deterjen yang dibuang ke tanah akan membuat organisme tanah mati dan mengubah kandungan dalam tanah. Yang kedua, cara mengatasi pencemaran air, yaitu tidak membuang limbah ke sungai. Membuang limbah ke dalam sungai sudah lama dilarang oleh pemerintah karena dapat membahayakan organisme di dalamnya. Limbah ini juga akan terus mengalir ke dalam laut, hingga dikhawatirkan membahayakan ekosistem laut. Oleh karena itu, pabrik diwajibkan mengolah terlebih dahulu limbah yang akan dikeluarkan agar ramah lingkungan. Lalu, menangkap ikan dengan peralatan legal. Teknik penangkapan ikan yang legal adalah memakai jaring atau jala untuk menangkap ikan di laut dan memakai pancing untuk menangkap ikan di sungai. Teknik penangkapan ilegal adalah dengan menggunakan racun, pukat harimau, dan setrum. Yang ketiga, cara mengatasi pencemaran udara. Mengurangi kendaraan bermotor. Asap kendaraan bermotor yang berupa karbon monoksida dapat mencemari udara. Karbon monoksida akan berbahaya bagi pernapasan manusia. Lalu bagaimana cara kita menguranginya? Yaitu dengan menggunakan kendaraan umum untuk bepergian. Lalu mengadakan reboisasi. Dengan melakukan penanaman pohon, daun karbon dioksida akan lebih cepat. Karbon dioksida adalah bahan dasar fotosintesis tumbuhan yang menghasilkan oksigen. Sekian video yang dapat saya sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jalan Afaf dari TPPL 2B. Saya akan menjelaskan solusi pencemaran air, tanah, dan udara menurut saya. Untuk solusi pencemaran air, tanah, dan udara dapat dilakukan dengan cara yaitu mencegah dan menanggulangi. Untuk pencegahan sederhana, semua pencemaran air, tanah, dan udara hampir sama pencegahannya, yaitu mengurangi penggunaan dari produk yang dapat mencemari lingkungan, seperti pengurangan penggunaan deterjen dan pestisida pada limbah perairan, atau mengurangi penggunaan teknologi yang menghasilkan senyawa CFC. Untuk penanggulangannya, limbah cair yang dapat mencemari tanah maupun perairan bisa dilakukan dengan cara ditampung dalam bak penampung, seperti limbah cair dari pabrik yang disaring, diencerkan, diendapkan, dan dinetralkan sebelum dibuang ke sungai. Terdapat juga beberapa cara penanggulangan, yaitu yang pertama, menggunakan remediasi, in situ dan ex situ. In situ atau on-site dilakukan pembersihan langsung di lokasi pada area yang tercemar, sedangkan ex situ atau off-site dilakukan pembersihan di mana area yang tercemar dipindah ke lahan yang aman, lalu selanjutnya ditampung dan dinetralkan. Yang kedua, dilakukan pembersihan dengan bioremediasi, yaitu pembersihan dengan menggunakan mikroorganisme jamur dan bakteri sebagai penetralnya. Yang ketiga, fitoremediasi, yaitu pembersihan atau pengurangan zat tercemar dengan bantuan tanaman yang dapat mengurangi zat tercemar tersebut, seperti logam, pestisida, dan senyawa organik. Untuk penanggulangan pencemar udara dapat dilakukan mengganti bahan bakar minyak dan batu bara dengan bahan bakar alternatif seperti listrik, gas alam, atau udara. Lalu penggunaan filter pada asap pembuangan pabrik untuk mengurangi karbon dioksida. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NIM saya 190307074. Di sini saya akan menjelaskan cara mengatasi atau mengurangi pencemaran tanah, air, dan udara. Yang pertama adalah pencemaran udara. Yang pertama harus dilakukan adalah banyak berolahraga seperti lari. Lalu yang kedua, mengurangi kendaraan bermotor. Yang ketiga, hemat energi. Yang keempat, mengurangi makan daging. Yang kelima, membeli bahan produk daur ulang. Lalu yang kedua adalah cara mengatasi pencemaran air. Yang pertama adalah tidak membuang sampah ke saluran air. Yang kedua, menanam pohon. Yang ketiga, melakukan daur air. Yang keempat, mengurangi penggunaan pestisida atau deterjen. Lalu yang terakhir adalah cara mengatasi pencemaran tanah. Yang pertama, banyak menanam pohon. Lalu yang kedua adalah tidak menebang pohon sembarangan. Yang ketiga, tidak menimbun sampah yang sulit terurai seperti kaleng dan plastik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.